So the first, we see the coordinate connectors. Okay. Let's say this is a sentence. Yeah. This is one island. Let's say this island is connectors. Okay. Reuni. If you want to stay in this place, yeah, in this sentence, of course you need kind of bridge, ya. Kita butuh jembatan. Nah, jadi ini ada dua pulau yang sama-sama di tepi laut gitu ya, atau di tengah laut. Nah, dua kalimat ini kan berpisah nih, ya. Saya mau ke tempat sini, misalkan ini pulaunya Pulau A, ya, ini Pulau B gitu ya. I want to move to B and B want to move to A, ya. You cannot move because you have to swim gitu. Kita harus berenang jauh. Nah, karena berenang jauh maka nggak bisa. Maka kita butuh yang namanya bridge atau penghubung, jembatan. Nah, jembatan itu yang dinamakan sebagai connector. Nah, dua kalimat yang ditambah connector berarti bentuknya adalah compound sentence yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, kita lihat connectors also called conjunctive words. These are words that link two similar elements in a sentence. Ya, it means that two similar elements in a sentence. And what is clause? Clause is a group of words containing subject and predicate and functioning as a member of complex or compound sentence, ya. Last session I have told you, kemarin sudah dibahas apa itu klausa. Ya, klausa sebelum menjadi klausa maka menjadi phrase ya atau frase. Ya, setelah klausa baru menjadi kalimat. Nah, jadi klausa adalah kelompok kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat dan fungsinya sebagai anggota dari kompleks atau compound sentence. Jadi tidak mungkin klausa itu berdiri kalau di kalimat yang simple. Ya, tidak mungkin. Jadi tidak ada. Oke, pay attention for these sentences. Ya, kita lihat, perhatikan kalimat ini. Mr. Muhid is teaching online grammar. Oke, this one is sentence. Ini kalimatnya kalimat apa? Masih ingat tensesnya? Mr. Muhid is teaching. Berarti tensesnya apa? Ada yang tahu? Anybody know? Present continuous. Continuous. Simple. Ya, berarti simple present continuous atau present continuous aja langsung boleh ya. The student who are learning online at home need more concentration. Oke. Nah, kalimat 1 dan kalimat 2 apa bedanya? Is the second sentence is present continuous? Yes, sir. Also present continuous. No. Kalau kita lihat penghubungnya, iya. Tapi kalau bentuk kalimat aslinya kan the student need more concentration. Kan cuman itu saja. Ya, berarti itu noun kalimatnya clause gitu. present. Ya, kalimatnya present maksudnya. Simple present. Ya, the students need more concentration. Nah, tetapi karena ditambahkan who are learning online at home, nah, maka di sini menjadi lebih lengkap. Siswa yang mana? Siswa yang sedang belajar di rumah, ya, belajar online dari rumah butuh lebih konsentrasi atau lebih banyak konsentrasi, ya. Nah, sekarang kita mau menggabungkan kalimat yang satu, berarti kalimat apa? Simple sentence yang atas ditambah kalimat complex sentence, ya, karena ada anak kalimat di sini.
Ya, anak kalimatnya itu yang warna merah, ya, who are learning online. The students-nya itu induk kalimat, ya. Mr. Muhid is teaching online grammar. So, ya, the student who are learning online at home need more concentration. Oke. Kalimat yang ketiga sudah menjadi kalimat apa namanya? Kompleks. Compound Compound kompleks. complex sentence. Kenapa? Karena terjadi dua kalimat utama atau dua kalimat yang independen, ya. Satu kalimat dependent ditambah penghubung, ya. Ada kata so-nya di sini. Gitu. Nah, jadi bentuk kalimat itu ketika kita mau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, kita butuh kata penghubung. Konektornya apa? So, ya. Nah, jadi so ini menyatakan hasil, ya. Bisa juga ada lain misalkan but, and, or, dan sebagainya. Ya. Nah, kita lihat apa saja connectors-nya, ya. Connectors itu apa saja bentuknya? Misalnya, ada yang dinamakan dengan coordinating conjunction, ya. Coordinating conjunction berarti bentuk konjungsi yang menjadi penghubung, ya. Ada yang namanya subordinating conjunction. Nah, jadi ada subordinating, jadi yang anaknya lagi, ya. Ada yang namanya correlating coordinators. Correlating coordinators, ya. Mereka sama sebenarnya penghubung juga, cuma namanya saja, ya, bentuknya. Jadi kalau nggak hafal namanya nggak apa-apa, yang penting tahu wujudnya. And then the next is conjunctive adverb. Ya. Oke, apa saja contohnya? Misalnya ketika kita menggunakan coordinating conjunction, kita ingat dengan kata baso. Ya, apa itu baso? But, and, so, or. Atau kalau bentuknya fun boys, ya, ada for, and, nor, but, or, yet, so. Ya, itu kalau bentuknya fun boys. Ada yang menyebut dengan boysan, ya, but, or, yet, so, and, nor. Nah, mana yang lebih mudah diingat, ya, itu tergantung dari kalian. Ya, ada yang mungkin bosan, bisa juga ya bosan, but, or, so, and, nor, bisa juga bosan. Makanya ini boysan ini tadi ya, bosan. Oke, ada yang berikutnya adalah subordinating conjunction. Apa itu? Misalnya dengan kata as, because, since. Jadi kata-kata ini bentuknya kan biasanya untuk kata lain ya. Misalnya as itu bisa seperti, because itu karena, since itu sejak, so jadi, so that, although, if, unless. Nah, tetapi mereka juga bisa dijadikan subordinating conjunction gitu. Jadi walaupun mereka bentuknya adalah kata biasa, tapi mereka juga kadang bisa digunakan menjadi subordinating conjunction. Misalnya so sama so that itu kan beda ya. So itu jadi, so that itu supaya misalnya. Ada juga correlating coordinator. Jadi ini yang bentuknya sama. Either or, neither nor, not only but also. Ini sudah pasti sepasang ya. Ini kalau merpati gitu nih nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak giring kalau dipisahkan itu ya. Jadi nggak nempel lah sama pasangannya itu. Both and itu udah pasangan. Jadi nggak bisa both or. Nah, ini udah pasti salah, totally wrong gitu kan. Karena tidak ada rujukannya, tidak ada referensi, tidak begitu. Whether or just as, and then so, ya. The bla 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 the, ya. As bla 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 as, ya. The bla 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 itu biasanya untuk perbandingan. The more you study, the smarter you are, ya. As long as good as, sama ya. As far as gitu ya, bisa nih. Atau misalnya pakai negatif ya, is not as good as, is not as big as gitu kan. Nah, bisa juga. As much as, no sooner than, rather than, not but rather.
Yang terakhir adalah conjunctive adverb yang biasanya menggunakan kata tambahan ya, biasanya muncul di dalam esai ya. For example, furthermore, additionally, therefore, consequently, alternatively, similarly, however, dan sebagainya. Nah, yang pasti semua yang ada di sini itu dinamakan sebagai connectors. Maka kalau muncul connectors ini, maka pasti ya muncul dua kalimat ya, kalimat utama yang tadi seperti pulau tadi, pulau A dan pulau B. Ya, tanpa ada pulau A dan pulau B, maka tidak mungkin muncul jembatan atau connectors tadi. Ya, jadi fungsi connectors itu pasti dua kalimat, ya, sudah pasti. Kalau satu kalimat gimana kalau ditambahkan connectors? Yang ngapain gitu? Ya, nggak perlu. Jadi karena kalimat itu bukan kalimat yang bentuknya compound, hanya kalimat simple sentence, maka tidak perlu connectors ya. You don't need connectors for simple sentence, but you need connectors when you want to make compound sentence. Nah, kalau the name of compound and complex and simple, you have to back to the last session. Ya, check out the difference about the first ya, simple, compound, and complex. Nah, itu bedakan dulu ya yang kemarin. Kalau di situnya bingung, nanti kesininya bingung juga. Oke, contoh di sini ada ya. Use coordinate connectors correctly. Jadi kita diminta untuk menggunakan penghubung yang tepat. Ya, I forgot my coat. Ya, ini kalimat pertama. Ya, ada subjek, ada verb, ada object. I got very cold. Ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, maka kita butuh penghubung atau butuh connectors. Nah, mana yang tepat? A, B, C, D. Yang mana nih kira-kira? Maka harus cari yang tepat. Apakah so ini penghubung? Ya. Apakah letter penghubung? Bukan. Tidak. Ya. Then Penghubung. penghubung. As a result penghubung. Nah, Penghubung. jadi yang sudah tidak mungkin itu C. Nah, maka mana yang paling mendekati? Kalau kita lihat di sini I forgot. Saya lupa jas hujan saya. Titik-titik saya kedinginan. Oke, berarti menjadi akibat. Ya. Menjadi akibat. Kalau menjadi akibat, berarti kita pilih ada tetapi, jadi, dan, atau, dan sebagainya. Ya, yang mana pilihannya? Ya, berarti kita melihat hasil kan, menjadi ya. Maka yang paling tepat adalah yang so, gitu ya. Jadi karena nggak bawa hujannya, nggak bawa jaketnya ketinggalan. I forgot my coat, so I got very cold. Sir, Ya, kalau yang D itu berarti kalau dia ngasih tauin udah lama ya. Jadi yang B itu sebagai conversational gitu. Kalau yang D saya yang bisa mana? juga nggak sih, Sir? As a result. Iya. Nah, kalau as a result diikutinya bukan sebagai kalimat, tapi sebagai noun nanti. Ya, Oke, Sir. jadi dia tidak diikuti kalimat. Ini kan kalimat. Ya, kalimat dengan kalimat tadi. Pulau dengan pulau dia butuh penghubung. Nah, kalau as a result ya itu tidak diikuti kalimat. Oke. Nomor 2 misalnya a power failure occurred ya titik-titik the lamps went out. Sudah pasti kalau kalimat itu ada subjek predikat ya, subjek predikat pasti itu dua kalimat. Ini kan subjek nih. Ya, ini verb. Predikat. Ya, predikat. Ini subjek. Went out verb. Nah, kalau udah ada subjek verb, subjek verb, nah baru pasti dia butuh connectors. Gitu kan? Ketika tenaga gagal dimunculkan, a power failure occurred ya.
titik-titik lampu mati. Nah, ada kata then, so, later, next. Nah, mana yang tepat? Ada yang tahu jawabannya apa? Then atau later ya, Sir? Then atau later? Oke, kita lihat ya. Kalau then biasanya kan lalu, ya. Jawabannya tetap so karena itu akibat. Jadi kita tentukan dulu dia adalah Akibat, Sir. kalau n itu kan persamaan, positif sama positif gitu kan. Kalau misalnya but itu berarti positif sama negatif. Kalau or berarti pilihan, tetapi kalau misalnya so berarti dia adalah akibat, ya, the result gitu. Oke, Sir. Ya, kayak tadi misalnya kan Ilham bilang as a result ya. Misalnya gini bisa, I forgot my coat as a result of absence the class. Ya jadi butuh noun. Iya, jadi noun ya. Jadi tidak ada kalimat lagi. Kalau ada kalimat lagi ya maka tidak butuh si as a result tadi ya. Butuhnya adalah kata penghubungnya. Sama nih yang tadi juga bentuknya ya. Kalau misalnya ini ada di atas yang tadi tuh. Ada yang baso, fun boys, atau yang boysan tadi. Ya, yang di slide sebelumnya kan ada tuh ya, baso, fun boys atau boysan ya. Oke, kita lanjutkan. Next, if you see ya, nah di sini nih rumusnya. If you see the coordinate connectors ya, ini boysan tadi, but, or, yet, so, and, nor, tambahin nornya nggak dimasukkan di sini ya. She laughed but she wanted to cry. Nah, ini kan dia tertawa tetapi dia mau menangis. Jadi yang di sini positif, yang di sini negatif. Nah, itu pakainya but. Tapi kalau di sini adalah kejadian, lalu di sini adalah akibat, ya berarti tadi pakai so. Tapi kalau di sini adalah kalimat positif, di sini kalimat positif berarti and. Ya, kalau di sini bisa pilihan berarti or. Gitu. Ya, jadi bentuknya tergantung dari kalimat yang dibuatnya tadi. Yang penting ada apa? Ada subjek sama verb. Ya. Nah, contoh, the lawn needs water every day, or it will turn brown. Ya, correct or incorrect? Kalimatnya betul atau salah tuh? The lawn needs water every day. Ya, lawnnya benar ya. Lawn subjek, needs kan kata kerja. Water every day, koma, or it will turn brown. Turn brown berarti berwarna kecoklatan. Ya, maksudnya kan rumput-rumput membutuhkan air setiap hari. Jika tidak, ya, itu akan menjadi coklat gitu ya. Nah, kita analisis di sini subjek verb ya. Di sini ada subjek verb. Connectorsnya ada nggak? Ada ya, yaitu menggunakan or. Nah, berarti di situ kalimatnya sudah sesuai. The book was not long, but it difficult to read. Ya, ada subjek verb, ya, lalu ada subjek tetapi tidak ada verbnya. Ya, harusnya kan it is difficult to read misalnya ya. Nah, di sini yang pertama berarti dinyatakan kalimatnya correct ya. Yang kedua itu kalimatnya incorrect. Nah, incorrectnya kenapa? Di sini tidak ada subjek ya. It is tidak ada subjek, tidak ada verb, sorry ya. Harusnya kan ditambahkan apa di sini? To be ya. To be. It is. Nah, kalau begini baru oke nih. Jadi saya ada verb lagi. Nah, jadi ini kita kurang verb yang ini.
salah, yang ini benar, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Okay. The software should be used on a laptop computer, and this computer is a laptop. Oke. Yang pertama, rain-nya apa? Subject. Subjek. Oke, lalu ada can be seen. Verb. Modal juga nggak apa-apa ya. Modal itu tetap menjadi kata kerja. And then next, has fallen, ada verb. Apa yang hilang? Subject ya, sir. Subjeknya tidak ada. Berarti yang pertama ini disebut dengan incorrect ya. Yang kedua, software, subjek, should. Nah, should modal, oke. Should be used berarti pasif lah gitu ya. Software sebaiknya digunakan di laptop komputer. And this computer is a laptop. Komputer ini adalah laptop. Subjek juga, lalu verb juga. Dan ada connector. Berarti yang pertama tadi incorrect. Kenapa? Kurang Subject. ya. Harusnya gimana kalau mau dibenarkan? The rain cloud can be seen in the distance, but no clouds, misalnya ya, no cloud has fallen. Contohnya ya, no rain cloud has fallen, bisa juga seperti itu. And then yang kedua sudah benar karena sempurna dengan subject verb, dan connectors. Nah, itu contohnya. Oke, this one is clear ya. Now I move. Let's continue for the next. It is about adverb clause. Nah, tadi kan sudah ada connector, sekarang ditambahkan ada adverb clause connectors. Ya, apa itu adverb clause? Yang pertama kita bedah dulu, ada adverb dan ada clause. Ya, adverb itu apa? Adverb clause is a group of words that function as an adverb in a sentence. Ya, adverb clause can be used to add explanatory detail. Berarti adverb clause itu fungsinya apa? Menambahkan penjelasan lebih detail ya to your writing and explain how or why things happen. Ya, namanya juga kata keterangan kan gitu. Kalau adverb. Nah, maka kalau klausa keterangan ya, klausa keterangan maka gunanya adalah untuk menambahkan keterangan, penjelasan, detail untuk apa? Untuk tulisan atau penjelasan dari sebuah kalimat tentang bagaimana atau kenapanya. Ya, misalkan dari kata slow kan jadi slowly, ya. Lalu ada kata yang lainnya yang membentuk kata keterangan itu sendiri. Sedangkan adverb adalah a part of speech, ya, bagian dari part of speech yang menggambarkan kata sifat. Ya, misalnya kalau fungsi adverb masih ingat nggak? Fungsi adverb itu ada 3 ya. Yang pertama bisa menjelaskan kata kerja. Misalnya Ilham sings the songs loudly. Dari kata sings loudly atau speak English loudly bisa misalnya. Nah, itu kan menerangkan siapa? Menerangkan kata speak. Ya. Saya ulangi, Ilham speaks English loudly. Loudly-nya kata keterangan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kata kerja yaitu speak. Ya. Nah, yang kedua, adverb digunakan untuk menjelaskan kata sifat. Ya. Ini kan ada 3 nih, Mr. Garisin ya. Kata sifat, kata kerja, atau another adverb. Nah, yang ketiga, adverb lainnya. Yang kata sifat misalnya sama. Anja is extremely smart misalnya.
Ya, jadi kata extremely itu menjelaskan adverb, lalu smart adalah kata sifat. Berarti kata sifatnya dijelaskan oleh extremely, gitu kan? Ada kata misalkan extremely, absolutely, definitely, ada really, very, dan sebagainya. Itu kan menjelaskan kata sifat. Lalu ada another adverb. Nah, another adverb itu berarti kalau kalimatnya misalnya ditambah-tambahkan. Misalnya, he is really, really smart. Nah, gitu kan. Jadi ada really, really. Really dijelaskan oleh really lagi. Berarti adverb dijelaskan oleh another adverb. Nah, itu ya. Jadi contoh adverb itu ada 3 fungsinya. Nah, adverb give more information about how an action was performed. Tadi menjelaskan informasi bagaimana sesuatu diperformakan ya, entah itu kata kerjanya, kata sifatnya atau kata keterangan itu sendiri. In general, they answer question. Ya, mereka menjawab pertanyaan seperti how, why, where, and when. Ya, kira-kira begitu. Nah, klausa, balik lagi tadi. Apa itu klausa? Kemarin sudah dijelaskan. A group of words that contain both subject and verb. This differ from phrase. Ya, berbeda dengan frase. Yang mana tidak memiliki subjek atau verb. Jadi bedanya, apa bedanya klausa sama frase? Kalau frase tidak punya subjek verb, ya berdiri sendiri, ingat aja noun phrase, ya kan? Ya misalkan bentuknya adalah kata benda yang ditambahkan, itu kan jadi noun phrase ya. Nah kalau klausa itu ada kata kerja sama subjeknya, ya. Tapi kalau yang phrase itu tidak ada. Mungkin hanya ada subjek ya, atau verbnya atau nounnya saja gitu ya, tidak menggunakan subjek verb. Ada beberapa adverbial clause as follow. Ya. Misalnya kalau yang kita tahu misalnya ada adverb of time ya. Atau di sini adverbial clause of time, jadi waktu, adverb of place, tempat, ya, adverb of cause, reason atau result ya, sebagai sebab akibat, adverb clause of purpose atau tujuan, adverb clause of condition, pengandaian, adverb clause of contrast ya, pertentangan, adverb clause of manner berarti cara. Nah, dari masing-masing jenisnya ya, adverb clause of time dan sebagainya, maka ini bisa kita pakai tadi dengan istilah adverb clause connectors ya. Jadi mereka dengan fungsi ini maka kegunaannya sebagai penghubung ya. Contoh, ada adverb time and cause bukan clause ya. Cause connector. Apa saja? Misalnya ada after, as long as soon as, once, since, until, when. Ini semuanya masuk. Sedangkan cause misalnya dengan apa? Ada as juga, because juga, since juga, now that, in as much as. Ya. Nah, terkadang karena kita belum mengetahui bentuk-bentuknya, ya, maka kita tidak tahu apakah itu connectors atau bukan, gitu ya. Misalnya kata yang lainnya yang jarang ya, misalnya tadi in as much as. Ini kan jarang dipakai ya, tapi setidaknya itu sama bentuk connectors ya. Atau other adverb connectors atau connectors yang lainnya. Seperti apa? Kalau condition, condition itu misalnya ada jika, in case, provided ya, unless. Kalau contrast yang bertentangan ya, ada although, even though, while ya, whereas misalnya. Ada place, ada kata where, whenever, wherever ya. Manner ada as, in that ya. Dan yang lainnya di sini juga ada ya. Misalnya contoh pay attention this sentence. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Kalimat
dependent yang pertama ya. Yang kalimat independent yang pertama yang utuh ya. We study online grammar because COVID-19 has infected many people in Indonesia. Oke. What type of sentence? Kalimat ini jenisnya apa? Kalimat ini jenisnya apa? Kalau ada conjunction-nya berarti dia udah mulai menjadi itu, Sir. Compound. Compound. Kenapa? Karena ada kata Because. because. Yang pertama siapa nih? We study online, ya kan? Nih yang pertama nih ada kata we study online. Sini ya. Nah, yang kedua, COVID-19 has infected many people in Indonesia. Nah, dua kalimat ini mau dihubungkan. Berarti kita menggunakan kata because. Ya, berarti di sini apa? Compound sentence. Oke. Setelah itu, kita lihat lagi. Kalimatnya kalau dibelah itu dibagi gitu ya. Ini kalau ikan ini kita belah gitu. Ya. Atau pulau ini kita bedah gitu. Jadi di dalam pulau ini ternyata ada dua pulau kecil lagi ya. Ada we study online grammar ya, sama COVID-19 has infected many people. Jadi dia dua sebenarnya ya. Nah, subject verb ditambah dengan because. Nah, because dijadikan sebagai apa tadi? Adverb connectors ya. Ada adverbial connectors ya. Jadi adverb con di sini sikatnya adverb con gitu aja ya, connectorsnya maksudnya. Atau kita balik misalnya, because COVID-19 has infected many people in Indonesia, we study online grammar. Nah, boleh nggak kalau because-nya kita taruh depan? Ya. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena tetap sah ya. Yang penting setelah because itu menjadi kalimat itu ada koma ya. Jadi adverb connectors dulu, subject verb baru ditambah subject verb, dan bedakan because sama because of. Nah, kalau because of nggak boleh menggunakan kalimat sama yang tadi, misalnya so sama as a result of ya. Nah, itu udah bentuknya harus bentuk kalimat kata benda ya. Jadi bentuknya tidak bentuk kalimat utuh. Misalnya because of COVID-19, we study online grammar. Jadi itu because of. Ya, jadi kalimatnya ya satu subjeknya. Ya. We study online grammar because of COVID-19. Nah, COVID-19 di situ hanya sebagai benda atau objek. Ya, berarti subject verb ditambah kata because of ditambah objek. Contoh, titik-titik was late. Was kata kerja, late sebagai kata sifat. Berarti ini subjeknya tidak ada, verbnya ada, late-nya sebagai kata sifat ya. I miss appointment. Oke. I miss appointment. Berarti apa nih? Subjek, verb. Di sini ada verb. Kalau kita mengikuti aturannya, berarti kita butuh apa? Subjek. Ya, kita butuh subjek dan kita butuh apa namanya? Connectors. Kalau kita jawabannya I was late, I miss appointment, nggak ada penghubungnya. Kalau kita bilang the train, sama subjek, tidak ada penghubungnya. Kalau kita bilang because, oke, because boleh nggak? Boleh, because ini penghubung, tetapi tidak ada subjeknya. Berarti yang benar adalah D. Ini penghubungnya, ini adalah subjeknya, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D.
Gitu. Ya, kenapa di? Ya karena di tadi itu penghubung dan subjek. Jadi kayak kalimat yang di atas tuh, kalimatnya bentuknya. Ya, bentuknya kayak yang di sini nih, yang di atas nih kan because dulu baru subjek ya. Oke. Use other adverb connectors correctly. Nah, gunakan connectors adverb yang lain dengan benar. Karena kan tadi jenisnya banyak. Ya, jenisnya connectors itu banyak. Apalagi kalau sudah masuk ke soal. Ya, if you just talk with your own words, with your own connectors, ya it's okay, it can be true ya, because we just use the common adverb gitu. But if you do the test, ya, for example, at least kind of TOEFL or maybe TOEIC or IELTS and so on ya, it can be confusing ya. Nah, itu bisa membingungkan. Nah, kita lihat di sini. Adverb connectors selalu ada di tengah atau di depan. Jika di tengah maka tidak pakai koma, tetapi jika di depan selalu gunakan koma. Ya, oke. Jadi ini konsepnya gini ya, menggunakannya di tengah. Contoh lagi misalnya, Bob went to school even though he felt sick. Even though Bob felt sick, he went to school. Sama ya. Jadi mau bentuknya to be, maupun kata kerja, maupun modal, ya, ataupun auxiliary, itu sama. Yang penting ada subject verb ditambah connectors, baru subject verb ya. Nah, yang membedakannya itu sebenarnya kalau tadi yang pertama itu kan nggak ada kata adverb-nya, ya, ada connector saja. Tetapi sekarang ada adverb. Jadi konektor itu jenisnya itu maksudnya tidak satu gitu ya. Jadi banyak. Contoh number one. Misalnya siapa? Number one we try to analyze ya. After the plane circled the airport, ya, ada the plane yang di garis satu berarti ini kind of subject. Ya, yang garis 2 berarti verb, yang dilingkari adalah connectors. Ya. Maka kita cek ya, ini adalah subjek, ini adalah verb, ini verb ya, ini subjek dan ada connectors ya. Sebelum connectors itu ada koma tadi ya. Setelah pesawat turun di airport, it landed on the main runway. Nah, kalimatnya gimana? What do you think? Is it correct or incorrect? Kalimatnya benar atau salah nih? Benar, Sir. Benar ya, berarti sesuai ya. This correct sentence. Jadi formatnya dulu. Kalau formatnya sudah paham, nanti baru kita cek apakah dia ada kurang atau tidak. Ya, contoh lagi, the registration process took many hours. Oke, registrationnya subjek took sebagai kata kerja kedua, berarti bentuk past tense di sini. Ya, since the line so long. Oke, ada yang kurang nggak? Ya, yang kurang apa di situ? Tidak ada apa? Line itu bisa jadi subjek ya, tapi tidak ada verb. Verbnya mana? Nggak ada lagi, cuma satu, took saja. Oke, berarti kurang verb, maka tidak sempurna. Ya, kalau misalnya di sini hanya sebagai subjek, berarti since-nya diganti. Jadi apa? Jadi misalnya kayak tadi jadi because of ya. Nah, dan sebagainya. Jadi bentuk connectors-nya tidak memerlukan subject verb lagi ya. Jadi ini yang kedua adalah incorrect ya. Number 3. The commandant left strict orders about the passes. Oke, komandannya itu subjek, left-nya verb. Koma, several soldiers left. Nah, soldiers-nya berarti subjek verb. Nah, apa yang tidak ada? Yang hilang adalah connectors. Ya, tidak ada connectors, hanya ada koma.
Ya, kalau koma doang boleh nggak? Nggak boleh, Sir. Jadi berarti kan satu pulau, ini pulau lagi kasih koma ya. Koma ibaratnya dikasih ban doang gitu ya, nggak dikasih jembatan. Dikasih ban ya tetap harus berenang jauh ya, bisa tenggelam. Nah, berarti butuh connect. Berarti ini salah. Incorrect. Ya, yang keempat, it is impossible to enter that program. It is-nya, it-nya subject, is-nya verb. Oke, impossible. Enter program if you. If you. Oke, if ada if-nya tadi boleh ya. If juga sebagai penghubung. Penghubungnya apa jenisnya? Ingat nggak? If tadi berarti adverb of condition. Ya, sebagai pengkondisian gitu kan, pengandaian kalau tadi ya. Lalu ada subject verb. Di sini ada connectors ya. Nah, karena connectorsnya di tengah, butuh koma nggak? Tidak, ya tidak perlu koma karena dia di tengah ya. Jadi kalau di tengah itu nggak pakai koma. Jadi langsung saja berarti jawabannya correct ya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo, question. Ada, Sir. Saya masih bingung cara beda-bedain adverbnya gitu, jenis-jenisnya. Ya nggak apa-apa, karena kan ini kan masih intermediate grammar. Kalau lupa lihat apa contekan adverbnya kayak gimana gitu. Kan tadi kan ada di kotaknya tuh, di slide ke berapa tadi tuh, ya. Kalau itu mah nggak apa-apa kan kita kan belajar tata bahasa kan ini kan tata bahasa orang luar kan bukan orang kita gitu. Jadi artinya untuk yang tata bahasa you can see on the slide gitu. Nggak pakai contekan dulu nggak apa-apa. Jenisnya apa? Ini sebuah connectors bukan ya? Ini connectors yang adverb bukan ya? Nah, kayak gitu Ham. Jadi kalau itu nggak apa-apa. Yang penting konsep format kalimatnya tadi sudah bisa kita analisa kan gitu. Oke? Oke, Sir. Jadi nggak usah dihafalin, pusing kalau dihafal. Nanti lama-lama juga hafal kan nanti masih ada semester 3, semester 4 kan semakin banyak latihan, semakin hafal gitu harusnya ya. Kecuali yang nggak pernah latihan ya, nggak pernah latihan yang nggak hafal-hafal. Kayak kata kerja aja, kata kerja kedua kan lama-lama hafal. Ya, iya nggak? Iya, Sir. Awal-awal dihafalin nggak? Yeah, maybe you memorize, but after that, day by day, week by week, ya kan, year by year, and then you always use those irregular verb, and automatically, your brain remember any word and the form of verb 1, verb 2, and verb 3, and so on, gitu kan? Nah, karena sebenarnya otak kita itu kan terdiri dari beberapa sel. Nah, ketika kita memulai pembelajaran sesuatu, sel-sel itu akan dengan langsung ya membuat jembatan masing-masing menghubungkan satu sama lainnya. Oh ini kayak yang dulu nih, kayak yang di semester 1. Oh ini kayak yang waktu saya di pertemuan sebelumnya. Oh ini kayak waktu yang diajarkan Mister ini, Mister itu dan sebagainya kayak gitu. Ya, jadi otak kita akan bersambung gitu. Nah, dari sambungan-sambungan itu tadi menjadi sebuah ingatan. Nah, makanya ketika ada soal, otak kita seperti prosesor gitu kan, searching gitu ya. Kalau di komputer ya apa gambarnya loading gitu ya. Nah sampai kita ketemu, oh iya ini jawaban seperti itu. Oke. Now I will give you the exercise. Nah, ini ada Mister sebutin aja nih namanya nih ya. Jadi biar nggak apa lupa kayak tadi ya. Number 1 and 2 already done. Nah, ini sudah disebutkan oleh soal yang tadi ya. Oke, berarti Mister sebutkan dari nama ya. Oke, ingat-ingat remember your number. Oke. Number 3 Ilham, number 4 Ajeng, number 5 Alvin, number 6 Anita, number 7 Anza, number 8 Audia, number 9 Glory, number 10 Salsa. Abdul Muhid.
Aku nggak lihat lagi anjir. Oke, next. That's number 3 to 10 ya. Setelah itu nanti lanjut ke sini. Oke, dibalik ya, dibalik berarti kembali lagi. Lanjut lagi number 3 tadi berarti Ilham, lanjut lagi siapa tadi itu? Aduh, bisa lupa namanya kan disebutin. Dari sini sih dari apa? Dari yang tadi itu ya. Oke. Ya, Ilham, terus ada siapa tadi? Ajeng, ada Alvin, ada Anita, Anja, Olia, Cika, Glory, Salsa gitu ya. Oke, jadi satu orang ada dua nomor ya, correct or incorrect ya. Give the reason, kasih alasan kenapa dia benar atau salah. Oke, ready? Sudah siap? You wanna try first? Oke, kalau mau dicoba dulu waktunya oke, waktunya mungkin 5 sampai maksimal 10 menit ya. 5 sampai 10 menit. Oke? Ya, silakan dicoba. Mister kasih waktu 5 sampai 10 menit. Oke, any question sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, soalnya Mister screenshot deh di grup ya. Jadi biar lebih jelas. Kita yang exercise 5 dulu, baru nanti exercise 6 ya. Oke, itu exercise 5. Selanjutnya yang slide berikutnya adalah exercise 6. Oke, silakan dicoba waktunya 5 menit sampai 10 menit ya. Oke, silakan. You can try first. Give the reason ya, why you are going to answer that. Oke, number 3 incorrect katanya. Karena tidak ada subjek di klausa kedua, bukan di klausa, di kalimat. Ya, kita cek dulu ya number 3. Number 1 udah nih ya. 1, 2 tadi correct, ini incorrect ya. Sekarang number 3 ya. This type of medicine. Oke, berarti ini subjeknya ada nih ya. Type of medicine, subjek. Can, berarti verb. It, ya subjek. Can, berarti apa? Verb. It can also have some bad. Tetapi hanya ada koma, hanya ada koma. Ada connectors nggak di sini? Ya, tidak ada. Oke, berarti alasannya, oh ini yang ke-6 ya, salah. Pantesan. Yang ini harusnya ya, yang kelima dulu ya. Oke, ulang, repeat. Kita ulang deh. Yang pertama, it was. Oke, subject verb. Lalu ada decided. Decided ini verb ya. Ada koma, oke. Ada so, oke. So-nya connectors ya. Tetapi tidak ada subjek. Oke. Ini jawabannya benar ya, si Ilham. Jadi klausa. Bukan klausa sih sebenarnya, Ham. Ya, ini kalimat gitu ya. Kalimat kedua tidak ada subjek. Berarti ini jawabannya incorrect. Oke, number 4. Siapa sekarang number 4? Saya, Sir. Alvin ya? Ajeng. Oke, ayo Jang, coba Jang. What is your opinion?
Correct, sir. Co- correct, sir. Ya, dianalisa coba subjeknya mana, verbnya mana, ada connectors enggak gitu. Subjeknya the material. Subjek di material, oke. Terus apa lagi? Verbnya has. Has Ya, subjek, verb, oke. Yang kalimat kedua gimana nih, Ajeng? The peaches, is subjek. subject. F-nya, Verb. oke. Ada koma, ada Connector. connectors. Oke, jawabannya correct apa incorrect? Correct. Kalau subjeknya ada, verbnya ada. Oke, tengah-tengahnya pakai konektor. Konektor di tengah butuh koma nggak? Enggak, sir. Ya, berarti jawabannya incorrect. Karena kalau di tengah itu nggak usah pakai koma ya. Kalau di sini. Oke, jadi ini incorrect ya. Oke, sekarang number 5. Who is number 5? Selanjutnya siapa? I'm sir. Alvin, coba Alvin. The patient took all the medicine. He didn't feel much better. Medicine, bukan medicine. I think it's correct. Correct. Oke. Huh? Lalu tadi gimana tadi? The patient, subject. Yes. Lalu ada apa ini tadi? Took ya. Took itu berarti Yes. verb. Oke, subject verb nih ada nih, Vin. Oke, he subject. Didn't verb. Ada connectors nggak, Vin? Feel much better? Connectors. Pertanyaannya ada connectors nggak? I think it's Connectors nothing. mana? Nothing. Just comma, right? Yes. Okay, just Incorrect. comma. So incorrect. Correct. Tuh, ya, jadi tidak ada connectorsnya. Ya, jadi dia incorrect ya. Oke, lanjut. Number 6 apa? Next, ayo. Saya, sir. Ya, come on, please. This correct. The bill is subject, must is verb, and there is comma, and or is a connector, Connect. and the electricity is a subject, will turn is a verb. Oke, masalahnya benar atau salah berarti? Benar, sir. Correct. Nah, ya. Oke. This is the bill must be paid ya. Billnya harus dibayar segera atau listriknya akan dimatikan ya. Jawabannya correct. Oke. Oke, number 7. Saya, sir. Oke, number 7. The furnace, subject. Broke-nya, verb. So-nya, connectors. The house, subject. Got-nya, verb. Correct? The furnace broke. Oke, so the house got quiet cold. Oke, ini kurang koma ini. Ya, Nggak ada koma. tidak ada koma di sini ya. The furnace broke.
The house got quite cold. Ya, karena the foundation-nya rusak sehingga rumah menjadi lebih dingin. Ya, ini justru yang salah ini ya, incorrect. Ini tadi ada kesalahan nomor 4 ya. The material has been cut. Ini kan tadi udah cut. Ini and the pieces have been strand ya. Ini kan pasif ya. Berarti ini nomor 4 ini correct jawabannya ya, bukan incorrect, sorry. Kebalik. Yang salah yang nomor 7 nih, karena dia nggak pakai koma. Oke, ya. Kita lanjut number 8. Saya, sir. Ya, coba please. Siapa? Aul ya. Yes, sir. The dress did not cost too much, but the quality it seemed excellent. Dan the dress-nya itu subjeknya did not cost, did not itu verb-nya too much. Quality itu singular. It seem excellent. Dua quality-nya apa? Subjek. Iya, sir. Ini verb. Berarti it subjek lagi. Berarti double dong subjeknya. Iya, ada double subject, sir. Berarti jawabannya Incorrect. ya. It-nya harusnya hilang gitu ya. Jadi ini but-nya oke. Ada koma di sini ya. Oke, number 9 siapa? Saya. Ini correct. The leaf kept falling. Ya, oke, subject verb ya di sini ya. The trees and the boys kept waking them up. Subject verb juga. But the yard was Verb-nya still covered. Jawaban Glory apa? Correct. Ini ada 3 ya, 3 kalimat. 3 kalimat, 2 Iya. penghubung. Oke, tanaman, daun-daun jatuh. Dari pohon. Anak mengambilnya, but the yard was still covered. Tertutupi gitu lah. Iya, tapi halaman masih tertutup ya. Oke, that's correct. Number 10, selanjutnya. Saya, sir. Ya, coba. The postman has already delivered the mail, so the letter is not going to arrive today. It probably will arrive tomorrow. So the postman is subject, has already delivered a verb, and then and then the letter is subject to is not going to arrive. It's verb. Kalau itu subjek ya, sir. Subjek it. The postman tadi subjek, has verb, oke. Oke, lalu the letter subjek, is verb, not going to arrive. It probably, it-nya berarti subjek, will-nya berarti verb. Nah, keterangannya connectors-nya hanya satu, connectors-nya. Oke, Yes. benar atau salah berarti? Incorrect. Incorrect ya, karena konektornya cuma 2 tapi kalimatnya 3 ya, jembatannya kurang 1 gitulah ya. Yes. Nah, berarti ini incorrect. Jadi kalau kalimatnya 2 jembatannya 1, kalau kalimatnya 3 ya jembatannya 2 dan seterusnya, kecuali kalau dia posisinya itu memang klausa, jadi klausa gitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut yang ke exercise berapa ini? 6 ya. Oke, tadi Ilham sudah menjawab. Oke, kita lihat jawabannya Ilham. Nomor 3, incorrect katanya. Incorrect, tidak ada apa nih? Adverbial connectors. Oh iya, tidak ada connectorsnya ya. Subject verb, it can. Nah, ini tidak ada connectors. Oke, selanjutnya number 4. Siapa number 4? Saya, Sir. Oke. Ya, silakan. Incorrect, sir. The waves is the subject. Amazing hike. The verb. And the storm subject. Hit. Verb and coastal town is the subject. Ya, oke. Jadi the wave ya, the wave ini subjek, were verb. When the storm hit the casual town ya, the wave were amazingly high when the storm subjek juga, hit berarti verb. Nah, when tadi masuk ke penghubung nggak? Tinggal dicari. When-nya masuk nggak tadi? Siapa tadi number 4 ini? Ajeng ya? Sir. Masuk Ajeng, lihat Jeng di yang tadi di slide. Iya, sir, ada. Ada ya, berarti jawabannya kok correct. Ya. Oke, lalu sekarang number 5. Siapa number 5? Alvin. We need. We, subject, need, verb. Ayo Vin, mana Vin? Saya, sir, we need to get a new car whether it's on sale or not. Ya, jawabannya apa Vin? Subject, verb. Terus apa lagi nih? Whether Whether? is-nya verb. Oke, weather-nya connector. Weather ada nggak connector tadi, Vin? Coba dicek di slide. Weather bisa jadi connector? Bisa. Tapi ada yang kurang. Bisa. Apa yang kurang? But whether is on sale or not. Tidak ada subjek ya, yang kurang ya. Yes. Tidak ada subjek. Berarti subjek Tidak ada subjek ya. Tidak ada, berarti jawabannya in. Correct. Oke, number 6. Siapa selanjutnya? Ayo. Saya, sir. Just as the bread come out of the oven, while a wonderful aroma filled the kitchen, is incorrect because there is not subject after a while, sir. Ini wonderful aroma. Gak ada subjeknya. Wonderful aroma itu bisa jadi subjek. Ya. Oh. Great subjek, came verb. Nah, cuma ada while sama ada just as. Nah, just as sama while itu dia connectors bukan? Coba dilihat. Connector. Ada, sir, connector. Ada kan? Nah, berarti connectorsnya ada dua. Nah, dua-duanya ini adalah sebagai apa, klausa, kan nggak ada yang menjadi induk kalimat. Nah, maka ini jawabannya
Incorrect. Incorrect. Kalau misalnya mau dibikin di depan, berarti while-nya nggak usah gitu misalnya. Ya. Okay, sir. Kayak tadi yang because COVID-19 ya. Nah, just as the bread came out the oven, ya, ketika roti diambil dari oven, aroma nyaman gitu, wonderful aroma mengisi ruangan dapur kan gitu ya. Oke. Number 7 siapa? Saya, sir. Ya, coba cek. Everyone has spent time unpacking boxes since the family moved into the new house. Everyone is subject, has time verb, since connectors, the family verb, subject, moved, verb. Correct, tapi nggak ada komanya sih. Nggak ada? Komanya. Nggak ada komanya. Oke. Jadi kalau yang adverb connectors, since itu kan masuknya apa? Connector biasa atau adverb connectors? Biasa, cause connectors. Ya, jadi dia masuknya adverb connectors ya atau connectors yang biasa. Adverb. Ya, jadi dia masuknya adverb kan? Kalau adverb ya nggak apa-apa, nggak pakai koma. Yang pakai koma tadi kan yang adverb yang biasa, yang di latihan sebelumnya tadi tuh. Latihan 5 ya. Jadi ini jawabannya kok correct. Ya. Oke, number 8. Siapa nih? Saya, sir. Coba Aul. Subject, apa lagi nih? Verb, terus apa lagi? Verb, The area is a desert. Many plants. many plants, Subject. subject, Bloom. verbnya. Ya, bloom bisa jadi verb ya. Yes, sir. Terus connectorsnya although. Auto. Nah, kalau connectorsnya di depan butuh apa tadi? Butuh koma. Connectors. Butuh koma ya. Jadi misalnya walaupun areanya itu padang pasir kan, although the area is desert, ya banyak tanaman ya muncul di waktu musim gitu. Oke, ini jawabannya Correct, sir. Oke, number 9 siapa 9? Saya. Ya, coba Glory lanjut. Ini jawabannya correct, sir. Jawabannya correct. Drivers, oke. On the freeway, drove. Subject verb. Drove slowly and carefully, oke. While the rain was falling, rain subject, falling verb. Because they didn't want to have an accident. Subject, verb, ada connectors, ada connectors. Drivers on the freeway drove slowly. Tiga kalimat juga ya. Pengemudi mengendarai mobil dengan pelan dan hati-hati. Ketika hujan turun. Karena mereka tidak mau mendapatkan kecelakaan. Ya, I think correct ya. Ini correct. Iya. Karena kalimatnya ada 3, maka butuh dua penghubung. Untuk penghubung yang ini nggak masalah karena kan menjelaskan slowly and carefully. Ya.
Jadi ini bukan berarti 3 penghubung, ini nggak masalah ya. Jadi jawabannya ini. Oke, number 10, the last. If you itu subjek kah, sir? You-nya aja, you plan dulu. Oh, iya. You-nya subjek, plan-nya verb ya. Before kan nggak mungkin nih, before ini preposition ya kan. You take a trip ya, berarti ini subjek verb. Will have ya, berarti verb lagi. Because the small detail, the small tadi subjek, ini verb. Oke, jadi ada 1, 2, ya cuman 2. Berarti jawabannya correct apa incorrect? Yang ini tidak ada subjeknya nih, yang ini nih ya. Iya, Tidak. sir. Incorrect. Oke, berarti harusnya ada 1, nih 2, ini 3 nih di sini nih. Ya, di sini harus ada subjek dan connectors lagi di sini. Ya. Di bawah sini. Yes. Ini jawabannya incorrect. Incorrect. Ya, jadi harusnya if you plan carefully, kalau kamu merencanakan dengan baik sebelum kamu mengambil perjalanan, maka kamu akan punya banyak waktu. Nah, gitu. Maka so you will have much better time because, nah baru lanjutin, the small detail will not cause problem. Masalah-masalah kecil tidak mungkin menjadi sebuah masalah. Itu ya. Oke. So that was about adverb clause ya. Itu menjadi adverb clause dan juga tadi connectors ya. Nah, hopefully everyone clear for that material. Ya, mudah-mudahan jelas tadi. Ya, jika belum jelas bisa diulangi sedikit ya apa yang tadi kita bahas dan kita jelaskan. And then maybe because it is recorded, so you can also review by the recording next time ya. Ini Mr. Close dulu recordingnya.